Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pecinta sejarah dan wisatawan, kembali lagi di channel YouTube Ahmad FA. Jangan lupa like, komen, share, subscribe channel kami, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta sejarah dan wisatawan. Pulau Madura tidak hanya terkenal karena sebutan Pulau Garamnya, tetapi juga dari sebutan 1000 masjid. Sebutan inilah memang sangat cocok dengan Pulau Madura, karena selama dalam perjalanan banyak menemukan masjid. Kembali lagi teman-teman masih di Pulau Madura, yaitu Kabupaten Sampang. Kali ini kita mengulas salah satu ikon sejarah di kota Sampang, yaitu sejarah Masjid Agung, Sampang, Jawa Timur. Halo teman-teman, kali ini kita berada di Masjid Agung Madegan, Kabupaten Sampang. Inilah sebuah masjid tua berdiri kokoh dan kuat hingga saat ini di Kampung Madegan, Kelurahan Polagan, Kota Sampang. Masjid Madegan diyakini menjadi pusat penyebaran Islam pertama di Madura. Masjid Madegan ini diperkirakan berdiri pada masa Panembahan Lemah Dhuwur atau yang dikenal dengan sebutan Adipati Pramono 1531 sampai 1592 Masehi. Berarti usia Masjid Madegan ini sekitar 5 abad. Panembahan Lemah Dhuwur dikenal sebagai seorang raja yang berjasa meletakkan dasar-dasar kepemimpinan Islam di Madura, khususnya di Sampang. Setelah Panembahan Lemah Dhuwur meninggal, kepemimpinan Madegan Sampang kemudian dilanjutkan putranya, yakni Pangeran Tengah 1592 sampai 1621. Pangeran Tengah beristrikan Ratu Ibu yang ketika meninggal dimakamkan di samping Masjid Madegan ini. Pangeran Tengah memiliki putra bernama Raden Praseno yang dikenal sebagai Pangeran Cakraningrat I 1624 sampai 1648. Yang beristrikan Serifah Ambami Ratu Ibu II, salah satu putri Sultan Agung. Raden Praseno diangkat menjadi raja pertama Madura Barat, sekaligus Panglima Perang Mataram, sehingga ia dimakamkan di makam Raja-Raja Emogiri, Yogyakarta. Salah satu pengurus mengatakan masjid yang didirikan oleh kakek dari Raja Madura Barat pertama diyakini sebagai peranakan dari Masjid Demak. Sebab jika dilihat dari bentuk dan gaya arsitekturnya, sangat mirip dengan masjid yang didirikan oleh Raden Patah sekitar tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi. Bentuk aslinya persis seperti Masjid Demak dan sampai sekarang masih utuh, khususnya pilarnya. Cuma sekarang di sekeliling masjid mengalami perubahan renovasi dan perluasan seperti yang terlihat saat ini. Yang membuat kita merasa takjub dan heran ketika pertama kali datang melihat langsung Masjid Agung ini. Berbeda dengan Masjid Agung yang berada di kabupaten lainnya, Masjid Agung Sampang hanya memiliki satu kubah saja. Maka, jika Masjid Agung lainnya masih menggunakan beberapa kubah di atas bangunan masjid, maka hal itu tidak akan teman-teman temukan di Masjid Agung Sampang. Kubah berukuran besar yang berwarna hijau tua ini memiliki diameter sebesar 10 meter, menjadi pusat perhatian orang-orang yang melihatnya. Untuk desain depan masjid pun sederhana dengan warna dominan putih. Pintu utama sebagai akses masuk ruang utama masjid tampil dengan sangat mempesona, karena terbuat dari kayu jati yang diukir begitu detail dan terlihat indah. Ini adalah pintu utama masjid ya, teman-teman.
Perlu kalian tahu teman-teman, bahwa ternyata hingga saat ini tidak ada yang bisa memastikan kapan Masjid Agung Sampang ini didirikan. Namun menurut beberapa sumber menyatakan bahwa pada tahun 1977 sempat ditemukan angka 1821 di salah satu sisi bangunan masjid ini. Dari sanalah akhirnya bisa disimpulkan bahwa Masjid Agung Sampang ini dibangun pada tahun 1821 dengan nama Masjid Jamik. Inilah interior pada bagian dalam masjid teman-teman. Sedangkan pada bagian mihrab masjid ini juga menciptakan kesan megah karena menggunakan relief dengan bentuk tiang dari bahan batu serta adanya lukisan kaligrafi. Akan tetapi, pemulihan warna cat muda pada bagian dinding depan akan menghasilkan sebuah kemegahan sehingga tampil sangat nyaman dipandang. Pada bagian luar dinding juga berpola ceruk terbuka, dengan bagian bawah bangunan yang terlihat lowong tanpa adanya dinding pembatas serta dapat menembus ruang interior masjid. Visual ini menghasilkan penempatan ruang balkon yang mengelilingi ruang masjid utama yang dibatasi dengan dinding dan juga pintu masjid. Masjid inilah menjadi salah satunya aktivitas keagamaan di Kota Sampang. Masjid ini juga mampu menampung jamaah sampai 10.000 orang. Demikian teman-teman, mungkin hanya itu saja untuk perjalanan kali ini di Masjid Agung Sampang. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman, terima kasih.